Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube TFMBF Murai Batu. Ada pertukaran informasi seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, di video kali ini kita akan membahas untung rugi dari sistem kawin poligami. Ya, tentu sistem kawin poligami ini merupakan tidak asing lagi bagi teman-teman Kicamania, khususnya bagi para peternak. Tapi informasi ini bisa sangat bermanfaat bagi peternak pemula, karena ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan ketika memutuskan cara beternaknya dengan sistem poligami. Ya, sebelum kita memasuki untung rugi daripada sistem poligami ini, tentu kita ingin mengetahui dulu sistem poligami ini bisa dibagi dalam dua cara. Ya, cara yang pertama bisa jadi ini dilakukan dengan sistem cabut. Bagaimana ini dilakukan? Katakanlah kita punya indukan betina lebih dari satu, atau bisa jadi 2, 3, 4, atau 7. Nah, jumlah indukan betina ini akan sama dengan jumlah kandang. Jadi setiap kandang kita akan menempatkan satu indukan betina yang sudah siap untuk kawin dengan satu jantan atau indukan murai jantan. Jadi indukan murai jantan ini akan dikawinkan dengan indukan murai betina yang sudah kita siapkan di setiap kandang. Jadi misalkan ketika indukan jantan ini akan kawin dengan indukan betina yang pertama. Nah, ketika indukan jantan ini kawin dengan indukan pertama, kita tentu akan menunggunya sampai menghasilkan telur. Dan kita berharap itu dibuahi. Nah, setelah itu berlangsung, ketika indukan betina sudah bertelur dan mengeram, kita akan cabut, kita akan ambil indukan jantan ini untuk dipindahkan ke kandang indukan murai betina yang kedua. Nah, ketika indukan jantan dan betina yang kedua ini kawin dan bertelur, kita juga akan cabut lagi sampai kepada indukan betina yang terakhir yang sudah kita siapkan. Nah, begitulah sistem poligami, sistem cabut. Ya, jadi akan murai batu jantan ini akan kawin secara bergantian dengan betina-betina yang sudah kita siapkan di kandang yang terpisah. Nah, yang kedua, sistem poligami murni. Ini akan dilakukan dalam satu kandang, terdiri dari satu jantan dan indukan betina lebih dari 1 atau 2, atau bahkan ada yang 7. Nah, ini bisa dikatakan sistem poligami murni. Nah, apa untung rugi dari kedua sistem ini? Padahal sama-sama poligami, tapi ada sistem atau untung rugi dari kedua cara ini. Nah, kita akan bahas keuntungan dari sistem poligami, sistem cabut. Nah, yang pertama, indukan jantan ini akan punya waktu masa istirahat, di mana ketika indukan jantan ini sudah kawin dengan indukan betina, biasanya indukan yang pertama, betina yang pertama, biasanya ini akan memasuki masa istirahat sampai indukan betina ini mengeram. Nah, di masa-masa ini, pengeraman ini sampai dia menetas akan dibutuhkan waktu 12-14 hari. Nah, ketika indukan betina ini sudah memasuki masa pengeraman, katakanlah 3 hari setelah bertelur, nah, murai batu jantan ini, indukan jantan ini akan punya waktu untuk beristirahat selama 3 hari tadi, untuk mengumpulkan tenaga atau mengembalikan performanya lagi. Nah, setelah itu kita cabut dan masukkan ke indukan betina kedua. Nah, proses ini
punya waktu bagi indukan jantan untuk istirahat. Hasilnya, indukan jantan ini akan tentu memiliki performa yang lebih baik dibanding di awal setelah kawin dengan indukan betina yang pertama. Ya, tentu kualitas dari spermanya akan lebih baik untuk bisa menghasilkan keturunan lagi dengan kawin ke indukan betina yang kedua. Nah, yang kedua, keuntungan daripada sistem kawin poligami sistem cabut itu dalam settingan pakannya itu lebih mudah disesuaikan. Seperti halnya kita ketahui, pemberian pakan dalam fase murai batu indukan jantan dan betina ini, masa penjodohan dan masa pengeraman itu akan berbeda. Di masa penjodohan, kita akan memberikan sebanyak mungkin EF seperti jangkrik, ulat Hongkong, ulat kandang, krotok, cacing dengan jumlah yang banyak karena kita berharap mempercepat atau menggenjot birahi daripada calon indukan. Nah, tapi ketika indukan betina ini sudah memasuki masa pengeraman, tentu jumlah EF-nya ini akan kita kurangin, ya. Dan keuntungannya tentu akan menghemat biaya pakan. Kemudian apa kendala atau bahkan kerugian dari sistem poligami sistem cabut ini? Ya, seperti di awal tadi, karena jumlah kandangnya cukup banyak, karena setiap betina akan ditempatkan di satu kandang untuk disiapkan kawin dengan jantan, indukan jantan tadi yang hanya ada satu, tentu dibutuhkan biaya untuk membangun kandang bagi setiap indukan betina. Nah, itu ya keuntungan dan kerugian menggunakan poligami sistem cabut. Nah, keuntungan ataupun kerugian kawin poligami sistem murni atau poligami murni, yang pertama, keuntungannya kandangnya hanya butuh satu. Kalau hanya butuh satu kandang, berarti kita hemat biaya dalam pembuatan kandangnya. Nah, kendalanya atau kerugiannya apa? Berbeda dengan poligami cabut. Dalam pemberian setting pakan itu, kita ada kesulitan atau dengan kata lain terlalu boros. Karena kita harus memberikan pakan full atau sepenuhnya. Karena ketika indukan betina, meskipun sebenarnya indukan betina pertama bisa jadi sudah mengeram, indukan betina kedua juga sudah mengeram, tapi indukan ketiga, keempat, kelima, atau sampai ketujuh, itu masih tahap pengenalan atau penjodohan. Bisa jadi yang kita berikan pakan itu tetap full, tidak ada pengurangan. Ya, inilah yang bisa dikatakan pemborosan pakan. Karena kita tidak akan mengurangi jumlah pakan, sementara dalam kandang itu kita masih membutuhkan supaya birahi dari betina yang belum kawin atau belum menghasilkan telur atau belum mengeram ini bisa terus naik sampai kawin dan bertelur. Sehingga kalau kita tidak bisa mengurangi pakan ini, ya tentu kita akan memberi pakan ini lebih banyak dan biayanya akan tidak ada pengurangan, ya. Itu dalam sisi kekurangannya. Yang kedua, sisi kekurangan ini, adaptasi penjodohan ini bisa lebih lama. Penjodohan ini bukan hanya dilakukan antara indukan jantan dan betina, tapi perlu akur antara indukan betina yang satu dengan betina yang lain. Ya. Dan ini tidak sebentar, bisa jadi ini butuh waktu yang lama. Ya. Nah, bisa jadi karena proses penjodohan ini tidak jarang terjadi kematian, karena sifat utama dari murai batu ini adalah sifat fighter, baik itu betina maupun jantan. Ya, dan ini seringkali dialami oleh peternak pemula. Ya, jadi hal ini patut dipertimbangkan. Nah, inilah hal untung rugi daripada sistem kawin poligami, baik itu sistem cabut ataupun poligami murni.
Nah, sekarang kita akan membahas untung rugi murai batu kawin poligami secara keseluruhan, terlepas dari apapun caranya, mau poligami murni ataupun poligami sistem cabut. Nah, keuntungannya, modal awal pembelian indukan ini jauh lebih hemat dibanding kita harus memiliki indukan atau calon indukan murai batu dengan cara one to one, satu jantan, satu betina. Sementara kita tahu nilai atau harga dari indukan jantan ini biasanya cenderung harganya 2-3 kali lipat indukan betina. Ya. Kalau untuk memiliki satu pasang, berarti kita harus mengeluarkan, misalkan rata-rata kalau indukan jantan itu di 3,5 juta. Kalau indukan betina taruhlah 1,5 juta, sudah 5 juta. Ya. Nah, untuk memiliki 2 pasang supaya menggenjot produksi, tentu kita butuh biaya lagi ya, tapi nanti itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, keuntungan kedua, selain modal awal yang lebih hemat, variasi dari anakan yang dihasilkan lebih banyak. Misalkan indukan jantan ini kawin dengan indukan betina yang pertama. Umumnya, gen yang diturunkan oleh indukan murai batu ini, biasanya indukan jantan akan menurunkan 40% dari gen. Sementara indukan betina jauh lebih besar, 60%. Dia akan turunkan gennya. Jadi ketika indukan jantan akan kawin dengan indukan yang pertama, indukan betina yang pertama, bisa jadi dalam diri indukan betina yang pertama ini punya gen yang menonjol misalkan dari sisi materi. Maka indukan yang pertama ini akan mengeluarkan anakan dengan tonjolan materi seperti indukan betina yang pertama. Nah, yang kedua, misalkan jantan ini kawin dengan indukan betina yang kedua. Nah, indukan betina ini lebih menonjol kepada sifat fighter. Maka dia akan menurunkan anakan yang sifat fighternya seperti indukan yang betina kedua. Kemudian indukan jantan ini akan kawin lagi dengan indukan betina yang ketiga, yang bisa jadi karakter dari indukan betina yang ketiga ini tonjolan volume yang keras. Nah, maka turunannya akan memperoleh karakter dari indukan betina yang ketiga ini dengan tonjolan volume yang keras. Begitu seterusnya. Jadi dengan kawin poligami, jantan akan mengawini lebih dari 2 indukan betina ini, maka akan menghasilkan variasi anakan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, sudah tidak diragukan lagi, sistem kawin poligami ini akan meningkatkan kuantitas produksi. Karena kita tahu, misalkan ketika indukan jantan setelah kawin dan indukan betina pertama ini bertelur, proses waktunya ini tidak memakan waktu cukup lama untuk bisa kawin lagi dengan indukan betina yang kedua. Ya, bayangkan kalau hanya kita punya 1 indukan betina dan 1 indukan jantan. Maka hasil produksinya kita akan menunggu betul-betul sampai waktu untuk menetas di telur di indukan pertama ini selesai. Sementara itu bisa berlangsung 12-14 hari. Sampai kita bisa memanen, bisa sampai 1 bulan untuk bisa berreproduksi lagi. Dan ini tentu menjadi satu pertimbangan kalau kita sebagai penangkar ingin menghasilkan produksi anakan yang tentunya berharap tidak sedikit ya. Jadi tidak sedikit para penangkar memutuskan untuk poligami ini karena kuantitas dari produksinya jauh lebih tinggi dibanding harus menunggu dengan sistem one to one ya. Nah, tapi ada kekurangannya dari sistem poligami ini. Yang pertama adalah
dibutuhkan proses waktu dan penjodohan yang tidak singkat. Ya. Karena tidak semua indukan jantan ini bisa tertarik lebih daripada 1 atau 2 indukan betina. Cenderungnya indukan jantan ini akan memilih hanya kepada 1 atau 2 indukan. Kalau ada 3 indukan betina, itu biasanya memakan proses waktu yang tidak singkat ya. Nah, yang kedua, kekurangannya adalah indukan jantan ini akan lebih cepat masuk dalam fase masa mabung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena indukan jantan ini akan kelelahan, lebih banyak mengeluarkan energi untuk kawin, sehingga yang biasanya masa mabungnya itu 1 kali setahun, bisa jadi setengah tahun sudah mabung. Nah, yang ketiga, kualitas DNA indukan jantan ini akan terbagi. Seperti tadi ya, terbagi dalam arti variasi daripada anakan ini akan berbeda-beda. Ya, jadi bisa jadi anakan ini tidak akan mendapatkan keturunan murni daripada indukan jantan ini karena sudah terbagi dengan adanya variasi indukan yang berbeda-beda. Yang keempat, nah ini beberapa sudah mengalami juga, namun sebagian masih belum bisa memastikan. Ini biasanya katanya anakan murai batu yang dihasilkan dari sistem poligami ini cenderung kurang fighter kalau sudah berumur 2 tahun. Ya. Jadi sifatnya berubah menjadi semi fighter. Nah, biasanya beberapa yang sudah lama dalam perburungan murai batu ini mengakalinya tidak terlalu sering mengajak lomba hasil anakan dari poligami. Ya, karena ini punya sifat hanya bertahan tidak lama menjadi fighter sejati. Jadi sifat fighter ini bisa menurun ya setelah usia menginjak 2 tahun atau bahkan sering ngelowo atau bahkan cepat over birahi. Ya. Jadi itu Sobat Kicauania, kesimpulan baik dari itu pengalaman, dari konfirmasi dari teman-teman pemain murai yang sudah lama dalam peternakan murai batu atau bahkan teman-teman Kicauania yang sering melombakan murai batu yang berasal dari anakan poligami. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu dikomentari atau mungkin ada sesuatu yang terlewat oleh kami dari video kali ini, silahkan Sobat Kicauania dan teman-teman bisa mengisi di kolom komentar. Sekali lagi, apapun keputusan dari teman-teman untuk beternak murai batu, baik itu sistem poligami atau one to one atau 1 jantan 1 betina, itu keputusan ada di tangan teman-teman Kicauania. Nah, semoga kita bisa terus melestarikan murai batu ini dan berharap semua burung yang ada di arena lomba ini berasal dari peternakan teman-teman semua. Dan tentunya hasilnya hasil yang mumpuni, yang patut dibanggakan ya. Baik, itu saja Sobat Kicauania. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atensi karena sudah mau berkunjung di channel YouTube TFMBF Murai Batu, dan semoga semua teman-teman bisa dalam keadaan sehat dan terus berkarya dan berkreasi dalam mendapatkan atau menghasilkan anakan-anakan murai batu yang berkualitas. Salam Kicauania.